Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di bulan Mei ini bagi kita bangsa Indonesia, kita mengenang Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei. Selain itu, di bulan Mei, era reformasi ini kan dicatat dengan lengsernya Soeharto dari kekuasaannya setelah lebih 30 tahun berkuasa. Nah, mengenang hari ini saya tuh berjumpa ya dengan teman-teman dari YIS Al-Azhar. YIS itu Youth Islamic Study Club. Di semacam remaja masjid lah ya. Tapi ini karena kalangan perkotaan, kalangan elit, maka sesuai dengan posisi Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini dulu terkenal dengan tokohnya yang amat legend, yaitu almarhum Buya Hamka. Lalu dilanjutkan oleh Kiai Hasan Basri, Pak Yunan Nasution, dan seterusnya. Kawan-kawan tuh mengenang bagaimana dulu dia itu merasa dikibulin oleh Yusuf Mansur. Ceritanya begini katanya. Kita ini lu betul-betul ya karena kesadaran berislam gitu. Siapa aja tokoh yang mengaku mengangkat bendera Islam tuh dihormati. Di ceritanya Yis Al-Azhar ini mengundang Yusuf Mansur yang saat itu populer dengan sedekah, wisata hati, mencari Tuhan yang hilang, macam lah gitu. Sebagai anak-anak muda di perkotaan tuh menarik buat dia. Diundang lah katanya. Tahu nggak katanya? Kita ini betul-betul menjadi sebagai apa ya, yang bego sekali gitu. Ini Mansur datang kita jemput. Dijemput, dipayungi gitu kan. Kan di Al-Azhar itu kan ada tingkat naik tangga itu. Naik tangga ya Mansur datang dijemput itu seperti Jokowi memayungi Raja Salman gitu. Saudi Arabia dijemput. Yang mengesalkan tahu nggak kesalaman gitu. Yang salaman ya kan, yang salaman yang nggak cium tangan Yusuf Mansur, wah itu dilepeh aja sama dia tuh, nggak ditengok kita katanya. Yang salamannya pakai cium tangan Yusuf Mansur katanya. Wah itu dihargai gitu dan dihormati sekali gitu. Untung saat itu nggak ada yang cium kakinya. Jadi begitulah katanya kita ini dibodohi oleh suatu suasana karena menghormati tokoh Islam di saat itu yang bernama Yusuf Mansur. Lalu ceramahnya apa katanya? Kata teman ini, saya kan dari Aceh sana itu kan background agama kita ada gitu. Saya membaca buku fikih sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq. Di dasar-dasar fikih, saya udah tamat buku itu katanya. Fikih sunnah modal saya ke Jakarta. Tapi ketemu Mansur, wah seolah-olah dia nih orang hebat. Karena di mana-mana mengatakan dia hebat. Dia tuh punya keajaiban dan punya barakah. Datanglah saya, kata teman ini. Kami sama-sama tuh memayungi dia, menjemput. Yang cium tangan dia dihormat, dilihat, ditengok, senyum-senyum, cengar-cengir gitu. Yang nggak cium tangan dia lepas saja gitu. Pas dia ceramah gitu. Ceramahnya isinya omong kosong. Dia ceritalah ya karena Mansur. Kan memang Mansur tuh kalau dia berceramah, kalau orang pernah membaca buku Islam pasti si cerita Yusuf itu omong kosong. Nggak ada kitab yang dia sampaikan, kitab apa gitu. Nggak ada. Dia ngarang aja tuh. Ngarang keajaiban sedekah. Kata teman ini, dia karang tuh cerita keajaiban sedekah. Kemudian bagaimana, oh barakah hidup ini, barakah gitu kan. Orang sedekah itu 100.000. Tiba-tiba katanya, wah itu dibalas dia punya showroom di pinggir jalan. Dia sedekah, ada cerita itu 1 miliar. Tahu-tahu dia punya itu punya pesawat. Lalu punya lapangan terbang.
Temannya bilang, "Ini apa ceramahnya nih?" katanya. Karena dia punya background tadi itu. Tiba kemudian ujung-ujungnya nih katanya, diundanglah Isu Mansur nih, lanjutannya yaitu cerita ekonomi. Oh, kita ikutin gitu. Tahu ceritanya apa katanya? Bagaimana sholat malam yang rajin, kemudian duha yang gak putus-putus, urusin urusan Allah, lalu biarkan Allah bekerja. Gitu bahasanya, membius nih ketika itu. Tapi akhirnya katanya yang berujung tuh kita disuruh sedekah katanya. Duit kita yang habis katanya, kata teman ini. Lama-lama setelah dia nonton Romongso kan kenal saya tuh. Kami ini sebenarnya malu nih kalau cerita-ceritanya. Goblok sekali kita ya katanya. Orang cerita ya hanu ya omong kosong kok terpengaruh kita ketika itu katanya. Satu nonton dia ada channel YouTube Romongso, dia nonton itu si Tayyibat TV dan channel-channel yang lain yang mengkritisi Yusuf Mansur. Emang Yusuf Mansur ini nggak ada apa-apanya katanya. Begitu diundang Yusuf Al-Azhar cerita ekonomi, itu nggak lanjut. Yang ada uang-uang kita yang keluar gitu. Terus saya tanya, itu urusanmu diurus Allah nggak? Maksudnya katanya, ya dikasih duit lah ke kantongmu oleh Allah gitu. Terus rekeningmu diisi Allah nggak? Gitu. Saya kalau ingat-ingat itu orang goblok sekali gitu ya. Mana ada Allah akan mengisi rekening kita kalau nggak kerja gitu. Terus Allah itu rekening masing-masing nih anggota YIS katanya. Nah, itu diisi oleh Allah gitu. Goblok nggak kita ini? Jadi dia lama-lama memang kita ini kadang-kadang berislam tuh sontoloyo katanya. Diajarkan lagi oleh orang yang sangat sontoloyo. Hasilnya apa? Benar-benar sontoloyo gitu. Tapi Yusuf Mansur tentu senang dengan cerita sontoloyo gitu. Kenapa dari cerita sontoloyo itu dia dapat duit banyak. Ya kan nggak ada yang menghalangi langkahnya, nggak ada yang mengkritisi pengajiannya. Orang menganggap ini benar, cerita keajaiban dan barakah. Gitu. Dari situ dia buat duit banyak pulang. Tapi sudah tuh nggak mau lagi ngundang-undang dia nih, goblok kita nih ternyata nih. Goblok kita katanya. Setelah itu apa? Yusuf Mansur pulang cengar-cengir. Udah dia dalam tanda kutip nih nilap duit jamaah. Pulang dia buat duit banyak. Dihormati. Dicium tangannya katanya. Padahal dia tuh dari segi usia jauh lah di bawah kita katanya. Brengsek. Nah, kawan ini. Dia dari saya lebih tua kebetulan ini. Nah, ente tahu nggak sebelah uang ente itu dia belikan tanah, dia bangun itu dengan duit dari mana ya sebagaimana sebelah sekali datang aja dia miliaran bawa pulang duit itu. Apalagi di daerah yang apa nih Islamistiknya itu tinggi gitu, percaya benar itu dengan keajaiban, dengan keberkahan gitu. Barakah, udah habis itu duit. Pulang, besok dia beli tanah itu. Beli tanah, dia cari tempat-tempat strategis gitu. Karena nggak ada yang menghalanginya, dapat sama dia tuh jemaah masjid kota wisata Cibubur. Dapat lagi sama dia TKW Hongkong. Oh itu seperti apa ya? Seperti ikan paus yang menyantap itu ikan-ikan teri yang berkumpul. Itu bisa ratusan kilo sekali santap gitu. Nah Yusuf Mansur menyantap duit jemaah itu miliaran. Dari situlah dia bangun warung steak and shake. Tapi kan saya undang lagi lah sekarang katanya. Alah dengar aja nggak mau katanya sontoloyo. Kita dibodoh-bodohin. Dia nilap duit masyarakat, dia minta dihormati. Kurang ajar nggak katanya. Saya bilang nah itulah dia. Mudah-mudahan ente sudah sadar. Saya lama sadar tapi kok nggak banyak komunitas yang sadar. Saya sekarang komunitas itu di mana-mana sudah sadar. Nggak ada yang mengundang-undang Yusuf Mansur atau mau dengerin cerita Yusuf Mansur. Biarin aja sekarang dia tuh menarik mundur sejarah. Sebentar lagi warung steaknya itu juga dihabisi gitu. Enak aja merampas duit masyarakat, cerita berkah, cerita keajaiban, lalu dia kaya raya. Nah itulah sekarang yang terjadi pada Yusuf Mansur dan bagaimana emosi orang-orang yang pernah dia bodohi. Mari kita tunggu bagaimana drama kehidupan si Ucup Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.